Kalau semuanya hakikatnya adalah Allah yang menentukan termasuk jalan rezeki kita, kenapa kita tidak mau berbakti mengabdi kepada Allah, mengurusi rumah Allah, menjadi bagian daripada orang-orang yang peduli terhadap rumah Allah? Kenapa tidak semangat? Kenapa tidak bahagia menjadi karyawan Allah, malah merasa minder, bahkan ingin mengundurkan diri? Ini koplak pikiran seperti itu kalau menurut saya. Maka ketika kita mau menjadi pengurus masjid, jadi ketua DKM, dari seksi anu jadi seksi anu, itu bagian daripada upaya sebuah pengakuan diri bahwa kita itu lemah. Kalau kita tidak menjadi bagian daripada kepengurusan masjid, jangan-jangan kita kurang keterkaitan rasa jiwa memiliki masjid, rasa jiwa bertanggung jawab kepada masjidnya itu akan mungkin sangat berkurang. Kalau ingin hidup berkah, jadilah bagian daripada masjid. Sejauh mana engkau dedikasikan hidupmu untuk masjid, sejauh itu kalian akan bisa merasakan perubahan-perubahan kehidupan kalian, terutama dalam spiritual kalian, ibadah kepada Allah. Berarti kalau orang mau jadi pengurus masjid, berarti dia orang beriman kepada Allah. Kalau dia tidak mau jadi pengurus masjid, imannya dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtima'i wat tawadudi wal ittihad wa nahana anit tafarruqi wat tabagudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-hadi ila sabilir rasyad. وأشهد أن محمد رسول الله سيد العباد. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى كافة لجميع البلاد وعلى آله وأصحابه الذين اعتمدوا بشريعته حق الاعتماد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل جماعة رحمة وكل فرقة عذاب. الحديث. صدق الله وبلغ رسول الله atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukran jazila. Awalan saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Muratibul Awqat, Bapak Ustadz Imam Muzayyin Seksi Ubudiyah Baru. Selamat Bapak Imam, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua DKM baru periode 2020-2030. Amin. Bapak Ustadz Abdul Rahman beserta segenap seluruh pengurus yang terpilih, yang semuanya saya hormati, para ketua DKM Musola-Musola Segandaria beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak sekalian, hadirin wal hadirat yang semuanya saya hormati. Atas segala nikmat kurnia anugerah dari Allah yang tiada terhingga, yang sudah diberikan kepada kita, yang kadang kita sering melupakannya, maka oleh karena itu marilah kita untuk berusaha senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah dengan sesering mungkin membasahi mulut kita, lidah kita,
untuk senantiasa memanjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukurlah kita akan mampu meraih, mencapai dan merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Karena tanpa ada rasa syukur, seperti apapun kehidupan kita, sebanyak apapun harta materi yang kita miliki, maka tak akan dapat kebahagiaan kita mencicipinya. Oleh karena itu, insya Allah dengan kita berkumpul di masjid, menghadiri pengajian, aktif dengan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah ini sebagai bukti tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan bukan hanya dicatat sebagai hanya yang bersyukur, tapi Allah tambah lagi nikmat yang lainnya yang lebih banyak lagi buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, rahmat Allah serta penghormatan teragung, penghormatan tertinggi, semoga senantiasa Allah limpah curahkan selamanya kepada junjungan alam, paduka mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadinya saya sudah konsen malam hari ini mau ngajar tafsir. Ternyata pas dilihat di grup diralat, nggak ada kajian tafsir malam hari ini, tapi hanya kajian umum saja, temaistik saja, atau tausiah apapun bebas katanya. Saya tidak akan banyak membawakan beberapa macam tema, mungkin nanti akan ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah untuk menjadi acuan atau untuk menjadi bahan wawasan pengetahuan kita, supaya kita cara pandang di dalam beragama, cara pandang dalam melaksanakan aturan Allah itu kita betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan dalam agama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kalimat selamat terlebih dahulu kepada seluruh pengurus baru DKM atau Takmir Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barakah yang tadi malam sudah melaksanakan mubes. Mubes apa mebes? Mubes ya. Kalau mebes semak kelelep nggak balik lagi, itu mebes. Mubes, musyawarah besar. Sehingga terbentuklah kepengurusan yang baru dengan ketua Bapak Ustadz Abdurrahman dan segenap seksi-seksinya dengan tugasnya masing-masing, tupoksinya masing-masing. Tentunya berharap mudah-mudahan ke depan makin solid, makin kompak dan terus semangat melaksanakan tugasnya untuk menjadi pada partisipasi berdakwah, mobil khusus di lingkungan kita di perumahan Mustika Gandaria, sehingga Islam semakin bersinar, syiar Islam makin berkembang, dengan tujuan tentunya bukan untuk pamer ria, tapi kita berharap turunnya rahmat dan berkah dari Allah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dulu sekolah SD berapa tahun? 6 tahun. Sekolah SD 6 tahun. Saya sekolah SD 5 tahun. Saya nggak punya ijazah SD, tapi bisa ngajarin yang S3 saya. Saya nggak lulus SD, naik kelas 6 berhenti saya sholat. Tapi nggak kelihatan stupid amat, enggak gitu. Nggak dungu amat, tampilan malah lumayan lah. Tuh, mahasiswa pada minder kadang kalau ngobrol mah. Ya, SD 6 tahun lah rata-rata. SMP 3 tahun. SMA berapa tahun berarti sekolah? 12 tahun. Punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA. Katakanlah yang melanjutkan, yang enggak. Kalau yang lulus SMA enggak kuliah, punya ijazah SMA, STM, larinya kemana biasanya? Hah? Pabrik. Banyak yang tersinggung ini di sini. Jadi belajar 12 tahun, banyak yang
cita-citanya pengen punya jalan hidup dengan cara masuk pabrik jadi karyawan. Yang jadi bos kita, yang jadi atasan kita, itu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ya, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Kebanyakan non-muslim. Karena mereka itu atasan kita, dia yang nurut sama kita, apa kita yang nurut sama dia? Kita. 12 tahun kita belajar, cita-cita kita ingin mengabdi kepada non-muslim. Untuk supaya kita punya jalan kehidupan. Kalau sebegitu dahsyatnya persiapan kita, dengan ujung-ujungnya kita mengabdi menjadi karyawan yang kadang atasan kita non-muslim, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya kita persiapannya. Saya nggak habis pikir di mana letak pola pikirnya kalau kita sebagai seorang muslim tidak mau menjadi karyawan atau pegawai Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan persiapan, bahkan kita tidak mempersiapkan apa-apapun, bahkan bukan menjadi cita-cita kita. Nggak ada sekolah berapa tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mau apa? Mau jadi marbot saya. Mau jadi pengurus masjid saya. Ada nggak yang begitu? Iya, padahal itu adalah jadi karyawan Allah. Kalau pabrik mungkin yang punya adalah orang non-muslim. Kalau masjid, musola, yang punya adalah Allah. Iya, al-masajid buyutullah, masjid atau musola itu rumah Allah. Jadi ketika kita bekerja menjadi bagian daripada kepengurusan masjid, berarti kita menjadi karyawan, menjadi pegawai Allah. Aneh kalau mau menjadi pegawai orang kafir, mau menjadi hamba atau nurut sama orang-orang non-muslim, tapi tidak mau menjadi karyawan pegawai Allah, tidak mau menjadi pengurus masjid. Enggak habis pikir saya. Nggak habis pikir saya. Apalagi dia seorang muslim, apalagi dia sholat. Kecuali kalau nggak sholat. Mungkin dia, wah jangan dah. Saya mah jangan jadiin pengurus masjid. Saya mah sholat juga enggak, masa saya jadi pengurus. Mungkin masuk akal juga. Ini muslim, sholat juga, jadi pengurus masjid nggak mau. Jadi karyawan Korea, karyawan Jepang, karyawan Prancis aja mau kan? Iya kan? Mau jadi karyawan Allah, jadi pegawai Allah. Pura-pura, padahal tidak membutuhkan 12 tahun pendidikan, tidak membutuhkan ijazah SD, SMP, SMA. Di mana meletakkan logika berpikir kita sebagai seorang muslim? Iya. Kita mau sampai kita mati-matian bagaimana caranya, bahkan mungkin di luar sana banyak yang kerja itu sampai nyogok-nyogok pengen jadi karyawan. Ini jadi pengurus masjid, Pak Abdul Rahman habis berapa ratus ribu nyogok para jamaah semalam jadi ketua DKM. Pengurus di sini yang dimasukin staf pengurus, dipintain dana berapa supaya dicatat sebagai pengurus? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa kadang banyak di antara kita yang terlihat kurang semangat, tidak all out, tidak begitu fight. Bahkan kadang, saya mah jangan dimasukin deh, coret aja. Ya Allah. Bilang sama atasannya, bos, saya mah jadi karyawan Allah aja nggak mau, apalagi jadi karyawan engkau non muslim. Harusnya begitu berpikirnya. Iya. Ketika kita secara zohiriyah mungkin merasa dijamin di perusahaan kita karena menjadi jalan kehidupan kita. Apakah itu bukan hakikatnya Allah yang memberi jalan kehidupan buat kita? Itu mah hanya zohiriyahnya doang, syariatnya doang. Kita bekerja di situ, atasan kita ada di situ. Hakikatnya Allah memang menentukan jalan rezeki kita di situ. Kalau semuanya hakikatnya adalah Allah yang menentukan termasuk jalan rezeki kita, kenapa kita tidak mau berbakti, mengabdi kepada Allah, mengurusi rumah Allah, menjadi bagian daripada orang-orang yang peduli terhadap rumah Allah? Kenapa tidak semangat? Kenapa tidak bahagia menjadi karyawan Allah? Malah merasa minder, bahkan ingin mengundurkan diri. Ini koplak pikiran seperti itu kalau menurut saya.
Dalam hadis kan disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid tahta zillillah yauma la zilla illa zilluh. Seseorang yang hatinya selalu teringat berkaitan dengan masjid, itu nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungan Allah yang tidak ada lagi naungan dan perlindungan terkecuali hanya naungan dan perlindungan Allah. Itu diberikan kepada orang-orang yang mau memakmurkan masjid, orang-orang yang hatinya selalu ingat dengan masjid, kehidupannya tidak bisa terlepas dari masjid. Seperti itu. Kita itu harus tahu diri dalam arti begini. Kalau umpamanya iman kita lemah, kalau umpamanya nafsu kita gede, iman kita lemah, ya jangan coba-coba banyak selalu bergaul dengan perempuan-perempuan yang membuka aurat. Jangan sering jalan-jalan ke pantai. Jangan melakukan hal-hal yang akan membuat iman kita makin lemah, membuat kita meningkat. Itu seperti itu caranya. Kalau iman kita lemah, masjid kalau jauh sedikit, musola kalau jauh sedikit, kadang agak berat untuk berjamaah. Apalagi sholat subuh berjamaah, bangunnya sering kesiangan, seperti sudah diakui beberapa minggu yang lalu. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa kita ini lemah, kita harus smart, harus pandai-pandai mengkait-kaitkan diri kita supaya kelemahan yang ada dalam diri kita itu menjadi hilang, menjadi terkuatkan dengan cara mengkaitkan diri kita. Dengan cara apakah kita menjadi bagian daripada pengurus masjid, entah dengan mengambil rumahnya yang dekat dengan masjid, dengan musola. Harus seperti itu. Tahu orangnya pemalas, bangun tukang kesiangan, ngambil kontrakannya, biar jauh dari masjid, kagak berisik begitu. Lah bagaimana bisa tertolong? Bagaimana bisa terbantu keimanan yang lemah kalau kita mencari posisi yang justru tidak menguatkan kita. Maka ketika kita mau menjadi pengurus masjid, jadi ketua DKM, dari seksi anu jadi seksi anu, itu bagian daripada upaya sebuah pengakuan diri bahwa kita itu lemah. Kalau kita tidak menjadi bagian daripada kepengurusan masjid, jangan-jangan kita kurang keterkaitan rasa jiwa memiliki masjid, rasa jiwa bertanggung jawab kepada masjidnya itu akan mungkin sangat berkurang. Toh kita menjadi pengurus aja kadang berjamaah sering tidak aktif. Kita jadi pengurus inti aja kadang sholat subuh kesiangan. Bagaimana kalau kita itu tidak menjadi bagian daripada pengurus masjid? Betul, memang ada yang tidak jadi pengurus masjid tapi dia ibadahnya lebih aktif. Betul memang. Tapi kan tidak semuanya. Kembali kepada tadi bahwa kita itu yang tahu diri kita itu seperti apa. Kita yang tahu. Lemahnya iman kita itu di mana. Kita yang tahu. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak ada gajinya. Menjadi bagian daripada kepengurusan masjid. Itu gajinya nanti Allah yang bayar. Allah yang kasih. Bukan hanya di akhirat, Pak. Saya yakin nih. Saya ingin meyakinkan kepada para jamaah. Saya ingin meyakinkan kepada para jamaah. Sejauh mana engkau dedikasikan hidupmu untuk masjid, sejauh itu kalian akan bisa merasakan perubahan-perubahan kehidupan kalian. Terutama dalam spiritual kalian, ibadah kepada Allah. Itu saya ingin meyakinkan kepada para jamaah. Semakin kalian banyak meluangkan waktu, pemikiran, meluangkan bahkan materi untuk kemakmuran masjid, untuk menjadi pegawai Allah, tinggal menghitung hari, keberkahan-keberkahan hidup akan dirasakan. Keberkahan-keberkahan hidup akan dirasakan. Ketenangan hidup, ketenangan jiwa akan dirasakan. Sebaliknya, apabila kalian menganggap bahwa kepedulian terhadap rumah Allah itu adalah hanya sebuah rasa malu dengan teman, hanya sebuah euforia berorganisasi, dianggap
sesuatu yang tidak membawa dampak baik di dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Maka kalau orang tidak ada mindset berpikir untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang mau memakmurkan masjid, maka dia akan makin jauh dari masjid, dia akan makin jauh dari Allah. Bahkan saya yakinkan kehidupannya juga akan jauh daripada namanya keberkahan. Jadi kesimpulannya, kalau ingin hidup berkah, jadilah bagian daripada masjid. Kalau ingin hidup berkah, jadilah bagian daripada masjid. Mau jadi seksi apa kek, mau seksi tukiem kek, tukiem dibentuk langsung diem, kagak ngapa-ngapain. Ya, yang penting di situ kita bisa berpartisipasi. Kan jamaah masjid itu ada jamaah inti, ada jamaah khusus, ada jamaah umum. Jamaah inti itu adalah kepengurusan. Makanya pengurus masjid itu, saya tidak sempat menganjurkan tadi malam mungkin, itu diusahakan untuk segemuk mungkin. Pengurus masjid itu harus gemuk itu apa namanya? Banyak. Iya, sebanyak mungkin yang dilibatkan menjadi anggota kepengurusan masjid. Iya, seksi dakwah 25 orang. Itu biar ustaz kagak datang, nanti ditampil seorang-seorang gantian dakwah, kan seperti itu. Ya seksi apa, seksi apa, seksi apa. Nanti dia ada semacam rasa tanggung jawab. Oh, saya adalah pengurus masjid, berarti saya harus banyak meluangkan waktu untuk masjid saya. Jangan hanya memikirkan kehidupan pribadi saja, jangan hanya memikirkan keluarga saja, jangan hanya memikirkan meningkatkan kesejahteraan hidup saja. Apalah artinya kalau jauh dari masjid, kalau jauh dari Allah? Kan seperti itu. Iya, digemburkan. Makanya saya sering kalau bikin panitia-panitia kayak acara kurban, itu dianjurkan orang yang nggak pernah ke masjid masukin jadi anggota. Iya, anggota apa ke tim kebersihan ke? Iya, itu bagian daripada teori dan seni dakwah. Itu seperti itu. Sama, nih ada nih jamaah Masjid Al-Barokah, tapi dia sholat, tapi kayaknya kurang aktif. Kadang pengajiannya kadang ngeloh, kadang kagak, kadang hadir, kadang kagak. Masukin pengurus masjid. Iya, nanti ditata, dikasih wawasan pengetahuan, tugas dia apa yang dia harus dia lakukan, supaya jangan tumpang tindih, supaya jangan salah tupoksi satu dengan yang lain. Kan seperti itu. Dan nanti dia akan merasa mendapat kepercayaan, mendapatkan amanah, mendapatkan perhatian, maka dia akan memberikan balasan dengan cara dia insya Allah akan lebih aktif lagi ke masjidnya seperti itu. Jadi silakan. Ya kalau paling tidak yang sudah dibentuk pengurusnya jamaah inti. Kalau nggak ada yang lain, minimal kalau pengurusnya banyak, ada 100 orang, 50% aja yang hadir sholat berjamaah rame. Itu maksudnya seperti itu. Sholat berjamaah aja rame. Ya saya disuruh ngomong begini, jadi tadinya temanya mau ngaji yang lain ya. Mohon maaf ini mah spontan aja, saya spontan aja. Ini spontan aja. Sharing lah berbagai pengetahuan tentang cara memakmurkan masjid seperti itu. Jamaah inti, kemudian ada jamaah khusus. Jamaah khusus itu adalah jamaah yang sehari-hari sering aktif berjamaah, sering aktif ikut pengajian, tapi tidak masuk dalam kepengurusan, dalam DKM. Itu jamaah khusus. Itu seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan jamaah umum. Jamaah umum itu ya bisa jadi jamaah yang mungkin jamaah yang ada di sekitar masjid, mungkin ada jamaah orang yang lewat, orang pendatang atau siapapun, kadang datang, kadang enggak, itu jamaah umum. Itu seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika semuanya sama visi dan misinya, melihat bahwa urgensi, jadi kayak tadi malam saya ngomong ini, urgensinya kita sebagai seorang muslim, sangat pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk jangan jauh-jauh dari masjid.
Karena hanya orang-orang yang dekat dengan masjid, mereka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Benteng kalau lagi perang, kalau tidak mau terkena senjata musuh, dia harus bersembunyi di benteng. Jadi ada peluru berseliweran, dia simpan, dia ngumpet, dia berlindung di benteng, dia selamat. Masjid itu benteng untuk menyelamatkan diri kita daripada godaan-godaan kehancuran dan kerusakan kehidupan akhir zaman. Semakin sering kita ke masjid, semakin terjaga mata kita, mulut kita, telinga kita, anggota tubuh kita, hati kita daripada urusan-urusan duniawi, apalagi urusan maksiat. Itu seperti itu. Tapi kalau kita jarang ke masjid, gersang diri kita, gersang jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama, sesungguhnya. Kalimat kalau pakai innama itu sudah ada semacam penekanan, ikhtisar, ada semacam penghususan. Innama artinya hanya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan Allah, orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, mohon maaf, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah, man, hanya, pakai hanya wa adawatul qasri illa innama atkun wa taqdimun kama taqaddama kama qala Juhar Maknun dalam ilmu balaghah. Hanya man, ada 4 kriterianya. Amana billah, 1, dia beriman kepada Allah. Berarti kalau orang mau jadi pengurus masjid, berarti dia orang beriman kepada Allah. Kalau dia tidak mau jadi pengurus masjid, imannya dipertanyakan. Man amana billah. Karena beribadah itu nomor 1 patokannya adalah iman. Iman itu barometer, mesin penggerak kalau dalam kendaraan, yang menentukan grafik naik dan turunnya ibadah seseorang itu ditentukan oleh motor penggerak yang namanya iman. Kalau imannya bagus, insya Allah ibadahnya juga bagus. Walaupun mungkin fisiknya sudah lemah, fisiknya udah tua, bahkan kadang cacat, kadang tidak melihat, kadang pakai tongkat kiri kanan. Tapi karena imannya kuat, jangankan ke Al-Barokah, ke Al-Gufron saja bisa sampai. Itu yang menentukan adalah iman, bukan fisik. Walaupun udah aki-aki, udah nenek-nenek, kalau imannya kuat, berjamaah nyampe ke masjid. Diangkat pengurus masjid, semangat, terima kasih. Supaya saya lebih tertarik lagi, lebih ke bawah-bawah lagi memakmurkan masjid. Begitu. Bila perlu ngasih hadiah sama ketua DKM. Begitu, ini hadiahnya, saya berterima kasih. Sama ketua DKM diberikan lagi ke saya, kan begitu. Nah itu para jamaah sekalian. Man amana billah. Walaupun fisiknya kuat, goes bisa dari pagi sampai johor. Iya, fisiknya kuat, kemana-mana nyampe. Iya, nyetir ke Jawa kuat, goes kemana-mana kuat. Masjid depan mata kagak kuat melangkah, kagak kuat ngangkatin Allahu Akbar, kagak kuat. Ngangkat kerjaan mah di pabrik, di perusahaan berpuluh-puluh kilo beratnya. Wah, dari pagi sampai sore. Ke masjid kagak kuat, dilewatin. Kenapa kok seperti itu? Iman yang berbicara, iman yang menentukan. Makanya orang yang mau memakmurkan masjid Allah, kriteria yang pertama, dia beriman kepada Allah. Man amana billah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Kalau kalimat atap itu ala niyati tikraril amil. Artinya man amana billah wa man amana bil yaumil akhir. Ciri kedua orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang yang percaya
beriman terhadap adanya hari akhir. Karena beribadah memakmurkan masjid, itu upahnya, gajinya diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Bukan sekarang, kalaupun ada khotib atau imam atau guru yang dikasih tidak sesuai kalau dinilai dengan materi duniawi, tidak. Itu tetap nanti di akhirat. Di akhirat, makanya orang yang rajin atau senang menjadi bagian daripada kepengurusan masjid, dia adalah memang orang yang memiliki konsen terhadap nasib nanti dia di akhirat. Paling enggak dia punya pikiran begini, saya ini banyak dosa, saya ini pemalas ibadah. Ibadah itu saya jarang banget. Kadang yang fardu doang, yang sunat jarang, itu pun kagak bener yang fardu. Sholat kagak khusyuk, ibadah kagak ikhlas. Maksiat gak berhenti-berhenti, zahir batin, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, perut, farji, apalagi hati. Dosa sudah kagak kehitung, makanya udah kagak dihitung lagi, udah bingung saking kebanyakan dosa. Saya ingin nanti di akhirat itu selamat. Seperti para wali. Seperti orang-orang solihin, ingin selamat juga. Tapi kondisi saya seperti ini. Maka saya senang sekali ketika saya oleh teman-teman dijadikan bagian daripada anggota atau jamaah atau kepengurusan satu masjid. Walaupun saya tidak layak, walaupun saya tidak pantas, tapi saya justru akan menjadi termotivasi untuk bisa memperbaiki diri karena saya bagian daripada kepengurusan masjid. Masa saya pengurus masjid masih nginep di rumah janda, nggak malu. Kalau masa saya pengurus masjid kok sholat berjamaah kagak pernah hadir, kan malu. Selebihnya dari itu, kalau punya banyak teman di masjid, banyak pengurus masjid, ketika di akhirat mereka semua rekan-rekan dimasukkan ke dalam surga. Mereka di surga tidak menemukan saya, padahal saya adalah temannya, padahal saya adalah bagian daripada kepengurusan masjid tersebut. Masa iya teman-teman diam aja, tidak menolong saya, tidak mencari saya, sapati saya. Itu yang bikin saya senang menjadi bagian daripada kepengurusan masjid. Seperti itu. Mereka akan bertanya nanti di akhirat seperti itu. Ketika kumpul di surga, kemana Pak Anu ya? Iya ya, nggak ada. Biasanya kan kita ngaji bareng, sholat bareng, goes juga bareng. Iya, kita kemana-mana bareng. Kok ini di surga dia nggak ada? Ya Allah, kemana teman saya ini? Bapak Imam kok nggak ada? Bapak Lurah Dais kok nggak ada? Ini di surga kemana? Umpamanya. Oh, dia mah ke neraka umpamanya, naudzubillah min. Ini mah contoh doang Pak Imam, ya jangan marah ini kasih contoh. Contoh doang. Itu. Kenapa kok ke neraka? Kata Allah, ini mah rahasia. Kagak dibukain. Nanti mah dibukain. Saya nggak enak aja ngomongnya kan seperti itu. Kemudian kata rekan-rekan pengurus, ya Allah, masa iya kami selalu bersama di dunia, ngaji bareng, sholat bareng, berjamaah bareng, tawasulan bareng, ziarah bareng, goes bareng, jalan-jalan bareng, wisata juga bareng. Masa sekarang kami nggak bareng, ya Allah? Kami di surga, rekan kami kok nggak ada di surga? Apa kata Allah? Ya udah, kalau kamu ingin temanmu masuk surga, silahkan kamu datangi teman kamu. Ajak pindah ke surga, cari tuh di neraka. Tanyain ke malaikat Zabadiyah, ke malaikat Mikail, ke malaikat Malik, minta supaya dikeluarin. Begitu, atas rekomendasi izin dari Allah, seorang sahabat mampu memberikan syafaat pertolongan terhadap sahabat yang lainnya. Dan harapan itu akan datang, harapan itu akan hadir. Kita mau menjadi bagian daripada orang-orang yang aktif di masjid. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.